Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan pertemuan PJJ di hari ini. Kita masih membahas tentang persamaan linier satu variabel. Di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka ya. Saya ulang lagi supaya kalian ingat. Kalimat tertutup itu kalimat yang sudah jelas nilai kebenaran atau salahnya ya. Contoh, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ini jelas benar. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ini juga jelas benar. Presiden pertama Indonesia adalah Soeharto. Nah, ini pernyataan yang salah. Sedangkan kalau kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh nomor 1, Provinsi N terletak di Sumatera. Nah, ini belum tentu bernilai benar ataupun salah. Kita harus tahu dulu N ini adalah apa. Kalau misal saya ganti N-nya, saya ganti provinsi misalnya Sumatera Selatan. Terletak di Sumatera, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Yang nomor 2, 2 ditambah P sama dengan 8. Ini juga kalimat terbuka. M ditambah 5 sama dengan 13. Ini juga kalimat terbuka. 2P min 7 sama dengan 21. Ini juga termasuk kalimat terbuka. Ini kemarin kita sudah ya mengamati beberapa contoh kalimat yang mana yang terbuka. Yang pertama, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini juga kalimat terbuka. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Ini juga kalimat terbuka. 2 ditambah A sama dengan 8. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 itu juga kalimat terbuka. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang lain. Ayo kita berlatih. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Nah, ini berarti adalah kalimat yang harus kita ketahui apakah dia benar atau salah. 16 adalah 2/3 dari 24. 2/3 dikali 24 sama dengan 16. Nah, ini pernyataan yang benar. Yang B, hasil kali 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Ini juga pernyataan yang benar. Terdapat 300 detik dalam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit adalah 60 detik, berarti 3600 detik. Nah, ini pernyataan yang salah. Segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Segi 5 beraturan. Nah, apakah dia memiliki 5 simetri lipat? Simetri lipat itu kalau dilipat dia akan bentuknya sama. Nah, ini salah ya, dia tidak memiliki 5. 2 adalah bilangan prima terkecil, betul, dan merupakan bilangan genap, betul. Berarti pernyataan ini juga benar. Tahun 1988 adalah tahun kabisat. Tahun kabisat itu bisa dibagi 4. 1988 apakah bisa dibagi 4? Mari kita cek. 4, 16, 38, 6, 9, 36, 28, 7. Betul, karena bisa dibagi 4. G, 8 adalah faktor dari 12. 12 dibagi 8 nggak bisa, maka 8 bukan faktor. Ini salah. Nomor H, 12 kurang dari 14 jelas betul. Yang nomor I, 2 dikurangi 3 ditambah 5 dikurangi 4 sama dengan 2. Kita cek. 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah 5 itu 4. 4 kurangi 4 harusnya hasilnya 0 ya. Ini salah. Diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Ini salah ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Berarti kuncinya ada 2. Variabelnya 1 dan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Contoh nomor 3, manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linier satu variabel? Kemudian sebutkan variabel dan konstanta dari setiap kalimat terbuka berikut. Kuncinya ada 2, variabelnya ada 1, ya kan? Variabelnya 1. Kemudian kunci yang kedua, pangkat tertingginya
pangkat tertingginya itu juga 1. Contoh yang A, ini variabelnya 1, hanya X. Nah, pangkat tertingginya juga 1, berarti ini persamaan linear satu variabel. Yang nomor B, variabelnya juga 1, pangkat tertingginya itu juga 1, ini juga termasuk persamaan linear satu variabel. Yang C, nah ini variabelnya 1, tetapi pangkat tertingginya adalah 2, berarti ini bukan persamaan linear satu variabel. Yang nomor D, ini variabelnya 1, ya kan, kemudian pangkat tertingginya adalah 1, maka ini termasuk persamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang E, 2x min 1 sama dengan 5, variabelnya adalah x, pangkat tertingginya juga 1, maka ini termasuk persamaan linear satu variabel. Yang F, min 3 sama dengan x, variabelnya 1, pangkat tertingginya juga 1, maka ini termasuk persamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang G, x kuadrat ditambah 7 sama dengan 9, jelas ini bukan ya, karena ini pangkat tertingginya 2, bukan. Yang nomor H, ini juga termasuk persamaan linear satu variabel, variabelnya 1, pangkat tertingginya juga 1. Yang I, 3 ditambah x pangkat 3 min x sama dengan 4. Nah, ini jelas bukan karena pangkat tertingginya adalah 3. Kemudian yang J, 10 sama dengan x ditambah 6. Ini juga termasuk karena variabelnya 1 dan pangkatnya tertinggi adalah 1. Jadi pokoknya kuncinya variabelnya cuma 1 dan pangkatnya variabel yang tertinggi itu adalah 1. Jadi kalau x aja, kalau a aja, y aja, dan seterusnya. Bisa dimengerti ya. Kemudian kita masuk ke menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Ibu sajikan ada sebuah tabel yang berisi persamaan, ada pertanyaan, ada selesaian, dan kalian harus ngecek apakah selesaian tersebut benar. Secara mudah gini. Yang pertama, x ditambah 1 sama dengan 5. Berapakah nilai x supaya persamaan itu bernilai benar? Maka kalian harus mencari berapa ditambah 1 biar ketemu 5. Ya jelas, 4. Mudah sekali. Contoh selanjutnya, 4 ditambah m sama dengan 11. Maka yang kalian cari adalah berapakah nilai m gitu. 4 ditambah berapa ya biar ketemu 11? 4 tambah berapa biar ketemu 11? Jawabannya mudah, adalah 7. Coba kita cek. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Betul. Selanjutnya, 8 sama dengan A ditambah 3. Yang kita cari adalah A. Berapakah nilai A agar pernyataan tersebut bernilai benar? 8 itu sama dengan berapa ditambah 3? Mudah sekali, A-nya sama dengan 5. Kita cek aja. 5 ditambah 3, jawabannya adalah 8. Selanjutnya, x min 9 sama dengan 20. Berapakah nilai x supaya persamaan tersebut bernilai benar? Maka yang betul adalah jawabannya x adalah 29. Coba kita cek. 29 dikurangi 9, betul sekali, jawabannya 20. Selanjutnya, 13 sama dengan P dikurangi 4. Maka yang ditanya adalah berapakah nilai P supaya persamaan tersebut bernilai benar. 13 itu berapa dikurangi 4? Nah, ini mudah sekali. P-nya adalah 17. Kita cek apakah betul. 17 kita kurangi 4, jawabannya adalah 13. Ya, betul sekali. Nah, seperti itu anak-anak cara menyelesaikannya. Yang mudah, variabelnya 1, pangkat tingginya 1. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan himpunan selesaian dari 12 ditambah x sama dengan 40. 12 ditambah x sama dengan 40. Nah, ada beberapa konsep yang harus kalian ingat ketika mencari himpunan selesaian. Yang pertama, variabelnya kalian letakkan di salah satu ruas, boleh di ruas kiri, boleh di ruas kanan. Jika ada beberapa suku sejenis, maka bisa kalian sederhanakan dulu. Nah, di sini suku sejenisnya hanya ada x, terus 12 dan 40. Nah, ini mudah, x-nya udah ada di sebelah kiri, maka dia tetap ada di sebelah kiri. Kemudian 12 ini akan Ibu pindah ruas ke kanan.
positif pindah ruas ke kanan, maka dia berubah jadi negatif. 40 dikurangi 12, jawabannya adalah 28. Jadi himpunan penyelesaian, nah tulisnya begini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah gini, 28. Mudah kan? Oke, contoh berikutnya. Tentukan himpunan selesaian dari setiap persamaan linear dua variabel berikut. Yang A, 3x ditambah 1 sama dengan 7. Ya, kemudian perhatikan. Suku yang memuat variabel x letakkan sebelah kiri atau dalam satu ruas. Nah, ini 3x sudah ada di sebelah kiri, kemudian 1 ini akan Ibu pindah ke kanan. 1 dipindah ke kanan, maka dia berubah jadi negatif. Mohon maaf, ini negatif 7. Nah, gini. 3x sama dengan negatif 7 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 8. Maka x sama dengan negatif 8 dibagi 3. Oke, maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah minus 8/3. HP ini adalah singkatan Ibu, himpunan penyelesaian. Nah, yang B, minus 3/5P sama dengan 4/15. Variabel ada di sebelah kiri sudah, berarti tinggal apa? Kita bagi saja 4/15 kita bagi dengan minus 3/5. Nah, karena ini pecahan, maka pembagiannya bisa kita rubah menjadi perkalian dengan syarat yang sebelah kanan ini kita balik menjadi minus 5/3. Kemudian kita sederhanakan dulu. 15 sama 5 kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. 4 kali 1 4, 3 kali 3 9. Rupanya ada negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/9. Nah, jadi mengerti ya. Lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. 5m ditambah 4 sama dengan 2m ditambah 16. Oke, ingat kuncinya yang pertama adalah suku sejenis itu diletakkan dalam satu ruas, dikumpulkan dalam satu ruas suku sejenis yang memuat variabel. Di sini ada 5m dan 2m. Nah, nanti 2m-nya Ibu pindah ke kiri. 5m dipindah ke kiri, maka dia berubah jadi negatif. Dan 4 sama dengan 16. 5m dikurangi 2m, 3m. Tambah 4 sama dengan 16. Nah, kemudian ini ada beberapa suku lagi. Yang ada variabelnya taruh di sebelah kiri, kemudian 4-nya Ibu pindah ke kanan, kan? 4 positif pindah ke kanan jadi negatif. Maka 3m sama dengan 16 dikurangi 4 12. Maka m-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Mudah ya. Oke, selanjutnya tentukan selesaian dari persamaan 2x2 dikali x min 4 ditambah 5x sama dengan 34. Nah, ini agak lebih sulit dari yang contoh-contoh sebelumnya. Caranya kita harus mengoperasikan dulu dia sesuai operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Masih ingat kan kalau seperti ini sifat distributif. Ini depan kali depan 2 kali x 2x 2 dikali negatif 4 negatif 8 ditambah 5x sama dengan 34. Lalu suku yang sejenis kita sederhanakan, ada 2x ada 5x ya, 2x 5x nya saya tukar posisi jadi positif, itu minus 8 sama dengan 34 ya. 2 ditambah 5 itu 7, x minus 8 sama dengan 34. Lalu minus 8 ini Ibu pindah ruas ke kanan jadi positif 34 ditambah 8. Oke,
34 ditambah 8 itu adalah berapa? 42. Maka nilai X-nya adalah 42 dibagi 7 sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke. Baik, untuk soal selanjutnya ini adalah soal cerita, akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang penting kalian sudah memahami konsep cara mengerjakannya ya. Yang pertama adalah suku-suku yang sejenis disederhanakan. Lalu taruh suku sejenis itu di satu ruas, bisa di ruas kiri, bisa di ruas kanan. Kemudian bisa kalian selesaikan. Oke. Untuk materi hari ini cukup sekian dari Ibu. Nanti bisa dilanjut di Telegram untuk kuis dan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.